Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi kemenangan Timnas U17 Indonesia melawan Timnas U17 China dalam ajang Piala Asia U17 tahun 2026 dengan skor tipis 3-2. Simak penjelasannya berikut ini dan mari berdiskusi di kolom komentar. Halo semuanya, dalam ulasan kali ini kita bakal membedah langsung salah satu momen paling epik, paling menebarkan dalam sejarah sepak bola usia muda kita. Nggak sekedar pertandingan biasa ya, ini murni soal adu taktik cerdas, ketegangan tingkat tinggi, dan mental baja. Kita lagi ngomongin drama 5 gol yang bener-bener gila antara Timnas U17 Indonesia melawan raksasa Cina di kualifikasi krusial menuju Piala Asia U17 2026. Yuk, langsung aja kita bedah keajaibannya. Bagian pertama, tensi tinggi di Piala Asia. Nah, pertandingan ini tuh bener-bener keras dan tensinya udah tinggi banget dari menit pertama. Nggak ada tuh yang namanya waktu buat adaptasi atau sekedar pemanasan mental. Sejak peluit ditiup, kedua tim langsung tancap gas. Wah, ini ibarat pertarungan tanpa henti, di mana tiap jengkal rumput bener-bener diperebutkan. Ritmenya cepet banget, keras, persis kayak atmosfer partai final sebuah turnamen besar. Jadi, muncul satu pertanyaan besar di kepala kita kan? Bagaimana caranya Garuda Muda menundukkan sebuah raksasa? China itu punya rekam jejak yang superior, belum lagi postur fisik mereka yang sangat menguntungkan di kelompok umur ini. Terus apa dong senjata rahasianya timnas kita? Gimana anak-anak muda ini bisa memutarbalikkan sebuah prediksi dan mengunci kemenangan yang bersejarah ini? Coba kita lihat adu taktiknya. Bagian kedua, benturan taktik dan gaya bermain. Oke, coba perhatikan perbedaan fundamental di sini. Di satu sisi, Indonesia tampil super percaya diri. Mereka ngandelin transisi cepat dan kombinasi umpan-umpan pendek yang rapi banget. Jujur aja, ini gaya sepak bola modern yang asyik banget buat ditonton. Nah, di sisi lain, China itu ngebangun fondasinya pada kekuatan fisik. Mereka ibarat tembok beton, fisiknya jauh lebih dominan dan mereka punya tingkat kedisiplinan taktik yang sangat tinggi. Jadi, kita disuguhkan narasi klasik nih, kecepatan melawan kekuatan. Kira-kira filosofi mana yang bakal menang dalam 90 menit ke depan? Lanjut ke bagian ketiga, saling balas gol layaknya roller coaster. Yuk kita susuri lini masa pertandingan yang bikin jantungan ini. Di babak pertama, boom, Indonesia langsung menekan dan memecah kebuntuan. Skor 1-0 lewat skema serangan sayap yang mematikan. Tapi ya, China juga ngerespon cepat banget. Gak butuh waktu lama mereka menyamakan kedudukan 1-1 lewat bola mati. Terus, masuk babak kedua, Indonesia kembali memimpin. Sebuah tendangan jarak jauh yang sensasional merobek gawang lawan 2-1. Tapi, lagi-lagi roller coaster ini menukik tajam. Kelengahan sepersekian detik di lini belakang kita dihukum tanpa ampun sama China. Skor jadi imbang lagi 2-2. Benar-benar laga susul-menyusul yang bikin kita semua nahan nafas. Sekarang, kita bedah sedikit metode di balik gol-gol tadi. Kelihatan banget perbedaannya. Indonesia tuh jago banget mengeksploitasi ruang terbuka. Gol pertama ngebuktiin gimana matangnya serangan dari sayap. Terus gol kedua murni soal keberanian. Tendangan jarak jauh yang sukses bikin kiper lawan mati kutu. Di sisi lain, China bermain sangat pragmatis. Layaknya predator, mereka manfaatin situasi bola mati dengan sangat efektif. Dan sabar banget nunggu pertahanan kita lengah. Dua pendekatan yang beda banget, tapi terbukti sama-sama mematikan. Masuk ke bagian keempat, menit-menit akhir yang krusial. Dan di saat pertandingan seolah bakal berakhir seri, keajaiban itu beneran terjadi. 3-2. Indonesia mencetak gol kemenangan. Ini bukan cuma soal angka di papan skor ya. Ini adalah bukti nyata dari mental baja yang nolak buat nyerah tepat sebelum peluit panjang bunyi. Momen dramatis yang langsung bikin stadion meledak. Tapi gimana sih proses gol penentu ini bisa tercipta? Ada 3 kunci di sini. Pertama, di saat tim lain mungkin milih cari aman aja demi hasil seri, Garuda Muda malah nekat ngelancarin serangan balik super kilat. Kedua, kecepatan ini sukses ngeruntuhin tembok disiplin Cina yang dari awal laga tuh sebenarnya rapat banget. Dan yang ketiga, penyelesaian akhirnya luar biasa sempurna. Eksekusi dramatis yang berbuah gol kemenangan. Langkah-langkah ini benar-benar nunjukin keberanian mengambil risiko di momen yang paling menentukan. Dan akhirnya, bagian kelima, masa depan Garuda Muda. Ada banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari laga monumental ini. Pertama, semangat juang yang pantang menyerah. Bayangin aja kebobolan gol balasan sampai 2 kali itu gampang banget ngehancurin mental tim. Tapi anak-anak ini tetap tegar. Kedua,
Ini bukti nyata perkembangan pesat dari tim secara keseluruhan. Ketiga, kerjasama yang solid banget, nutupin ego individu demi tim. Dan tentu saja, mental bertanding mereka. Menang lawan raksasa Asia tuh butuh lebih dari sekedar skill individu. Ini butuh mentalitas seorang juara. Dan mereka punya itu. Jadi, kesimpulan utamanya nih, Garuda Muda udah berhasil ngebuktiin kalau mereka di sini bukan sekedar pelengkap turnamen. Sama sekali enggak. Mereka punya kapasitas buat bersaing, bahkan mendikte permainan di level tertinggi sepak bola Asia. Pencapaian ini benar-benar ngasih rasa bangga yang luar biasa buat kita. Dan pastinya mengubah cara pandang benua ini ngelihat kekuatan sepak bola usia muda yang kita miliki. Nah, semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Dengan suntikan harapan yang luar biasa dari kemenangan fenomenal ini, kira-kira seberapa tinggi ya Garuda Muda bakal terbang di masa depan sepak bola Indonesia? Apakah ini sinyal fajar baru bagi sebuah generasi emas yang bakal bawa nama bangsa berkibar lebih tinggi lagi di pentas dunia? Wah, ini sih wajib banget kita nantikan kiprahnya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini. Terus dukung perjuangan timnas kita dan sampai jumpa